Lampu start belum menyala, tapi atmosfer di grid Pertamina Mandalika International Circuit udah berasa mencengkam banget. Di tengah kepulan asap ban dan raungan mesin yang membelah langit Lombok, ada satu babak baru yang lagi dipertaruhkan. Ini bukan lagi sekedar balapan kandang biasa, melainkan pembuktian harga diri bagi sepasang lokal pride kita yang udah siap lahir batin buat menghentak panggung dunia. Gokilnya, Mario Surya Aji yang turun di kelas Moto2 dan Veda Ega Pratama di kelas Moto3 adalah jawaban nyata atas semua keraguan publik selama ini. Kehadiran mereka di GP Mandalika 2026 jadi bukti sahih kalau sistem pembinaan pembalap lokal di tanah air tuh nggak main-main dan nggak bisa dipandang sebelah mata. Direktur Operasional ITDC Troy Reza Waroka bahkan menegaskan kalau kemunculan duet maut ini adalah buah manis dari proses panjang yang beneran nyata di lapangan, sekaligus jadi pembuktian telak kalau Lalenta Indonesia bukan sekedar omong kosong belaka. Melompat dari panasnya persaingan kedua rider tadi, keberhasilan mereka ini langsung nyambung banget sama takdir dari sang rahim balap itu sendiri. Mandalika kini bukan lagi sekedar sirkuit mega yang cuma jadi pajangan, melainkan udah bertransformasi jadi mesin penggerak utama yang terus melahirkan monster-monster kecepatan baru. Troy menjelaskan kalau sirkuit kebanggaan kita ini udah jadi motor aktivitas balap nasional yang gak ada matinya. Dengan agenda yang padat tiap minggu, bahkan sampai menyentuh kejuaraan roda 4, tempat ini sukses jadi tempat gembelengan sakral buat pembalap muda lainnya yang udah antri buat menyusul jejak emas Mario dan Veda. Namun, bendera finish jelas masih jauh banget. Troy buru-buru mengingatkan kalau momentum emas yang kita rayakan sekarang ini baru langkah awal dari perjalanan super panjang menuju puncak tertinggi balap internasional. Baginya, prestasi pembalap yang moncar harus jalan beriringan sama fasilitas sirkuit yang punya standar dunia. Makanya, dia menegaskan kalau ITDC berkomitmen penuh buat terus memoles kawasan Mandalika biar tetap eksis jadi kiblat sport tourist terbaik di Indonesia. Lampu merah siap padam dan sejarah baru siap digoreskan. Bocah Gunung Kidul beneran bikin geger jagat Moto3. Siapa yang menyangka kalau Veda Ega Pratama sekarang sukses memberikan semua prediksi dan bikin para rivalnya mulai pasang mode waspada tingkat tinggi? Menjelang home race di Mandalika, namanya mendadak jadi perbincangan hangat di tongkrongan pedok. Pasalnya, ancaman nyata dari armada KTM yang lagi galak-galaknya ternyata nggak bikin nyali pembalap muda insiden ini ciut. Petualangan dramatis ini terekam jelas di sirkuit Sachsenring, Jerman. Memulai balapan dari grid ke-13, jalannya laga jelas nggak gampang. Veda harus bertarung habis-habisan melawan ban belakangnya yang mulai kehabisan daya cengkraman sejak pertengahan lomba. Tikungan-tikungan cepat di sektor tengah menjadi area yang sangat menyiksa, di mana motor Honda NSF 250RW miliknya dipaksa mengakui kelincahan barisan motor KTM yang sukses menguasai posisi 5 besar. Namun, bukan Veda namanya kalau gampang menyerah. Dengan kepala dingin, dia menjaga ritme balapannya dengan sangat rapi tanpa melakukan blunder fatal. Di putaran terakhir yang krusial, aksi nekatnya sukses melibas 3 pembalap sekaligus untuk mengamankan posisi ke-8. Menariknya, meski kedodoran di tikungan, motor Veda justru mencatatkan kecepatan puncak tertinggi mencapai 216,4 km per jam. Sebuah pembuktian kalau motornya masih punya taji menakutkan saat melesat di trek lurus. Hasil finish ke-8 ini langsung mengubah peta persaingan. Tambahan 8 poin krusial membuat tabungan poin Veda menyentuh angka 90, sekaligus mengantarkannya melesat ke peringkat ke-6 klasmen sementara. Catatan manis ini otomatis membuatnya kembali mengasapi rival sesama rookie, Hakim Danis, yang terpaksa melorot ke tangga ke-7. Gak cuma itu, Veda kini resmi menyandang status sebagai rider Honda dengan posisi tertinggi di klasmen, mengungguli para seniornya. Dengan sisa musim yang masih panjang, konsistensi meraih poin bakal jadi kunci utama kalau Veda ingin terus mengacaukan dominasi rombongan depan. Persaingan sengit antara andalan kita dari Honda Tim Asia, Veda Ega Pratama bareng rival terberatnya Hakim Danis beneran lagi berada di titik didih paling ekstrim sepanjang musim ini. Setiap kali lampu start padam, aspal sirkuit seakan langsung berubah jadi arena gladiator modern tempat mereka beradu adu mekanik secara brutal. Pertempuran mereka bukan cuma adu cepat di trek lurus, tapi sudah jadi perang saraf yang menguras habis ketenangan dan nyali di setiap tikungan tajam.
Penonton di tribun maupun di layar kaca dijamin bakal nahan napas setiap kali melihat kedua motor mereka berdekatan di lintasan. Veda sendiri sempat buka-bukaan kalau duel melawan Hakim selalu memaksa dirinya bermain sampai batas kemampuan tertinggi. Dia mengaku bahwa setiap momen roda mereka roda ke roda, tensinya langsung naik drastis dan menuntut konsentrasi penuh agar tidak blunder. Strategi harus matang, rem harus pas, dan nyali nggak boleh ciut walau cuma seujung kuku. Namun, alih-alih merasa tertekan atau ciut, Veda justru merasa tantangan berat dari rivalnya itu yang menjadi bahan bakar utama untuk terus mengasah skill menikung dan memperkuat mental bertarungnya di atas motor. Bagi dia, drama di atas motor ini bukan perkara menang atau kalah instan, tapi soal gimana cara mereka ngontrol ego pas lagi ditekan kecepatan tinggi. Dari panasnya persaingan di lintasan, tensi tinggi ini mengalir menjadi bahan obrolan paling hangat di seluruh tongkrongan pecinta balap dunia. Menariknya, meski di trek mereka saling sikut tanpa ampun dan ogah ngalah, Veda tetap menaruh respek besar pada kapasitas balap yang dimiliki Hakim. Dia sangat sadar bahwa rivalitas sehat yang super ketat inilah yang justru mendongkrak performa mereka berdua ke level yang jauh lebih tinggi dibanding pembalap lainnya. Kini, rivalitas panas Veda dan Hakim resmi jadi tajuk utama yang paling dinanti di ajang Moto3 2026. Duet maut ini sukses membuktikan kepada dunia bahwa generasi baru pembalap Asia bukan cuma pelengkap panggung, melainkan penantang tahta utama yang siap membuat para rider Eropa ketar-ketir. Kita lihat saja siapa di antara mereka yang bakal paling awet nahan panasnya kompetisi sampai bendera finish akhir musim nanti dikibarkan. Jerman selalu punya cara tersendiri untuk menguji nyali para pembalap dunia. Di sirkuit yang terkenal dengan tikungan beruntun dan kejam ini, sebuah drama epik baru saja tersaji. Saat semua mata tertuju pada dominasi barisan depan, seorang anak muda dari Indonesia justru mencuri panggung lewat sebuah aksi nekat yang bikin jantung Bos Dorna copot di putaran terakhir. Balapan Moto3 Jerman 2026 sebenarnya menjadi milik Brian Uriarte. Pembalap Red Bull KTM Ajo tersebut sukses mengklaim podium tertinggi dengan catatan waktu 33 menit 0,2,694 detik. Di belakangnya, Maximo Quilas dan Matteo Bertele melengkapi pesta podium setelah bertarung habis-habisan menahan gempuran Marco Morelli hingga Jesus Rios yang harus puas mengantri di posisi 4-7. Namun, drama sesungguhnya bukan terjadi di sana, melainkan di barisan tengah yang sedang membara. Memulai balapan dari grid ke-13, Veda Ega Pratama, rider andalan Honda Tim Asia, memilih bermain sabar. Ia terus menempel ketat rombongan pencari poin, termasuk rival terdekatnya Hakim Danis. Di saat sirkuit Sachsenring memakan korban seperti Casey O'Gorman hingga Valentin Perone yang tumbang akibat insiden, Veda tetap dingin menjaga ritme motornya. Petaka dan keajaiban datang bersamaan di last lap. Menjelang tikungan akhir, posisi Veda masih tertahan di urutan ke-12.